Selanjutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan kelas yang biasanya kita hubungkan dengan CSS di Vue.js-nya di sini penggunaannya secara dinamis. Nah, kita bisa pakai langsung atributnya. Misalnya saya mau nampilin daftar kelasnya di sini, kita bisa pakai kelas. Lalu di dalam kelasnya ini kita bisa ngasih nama kelasnya. Misalnya saya berikan nama kelasnya di sini aktif dan kita bisa tergantung dengan nilai dari salah satu variabelnya. Misalnya salah satu dari variabelnya kita beri nama isAktif. Jadi biasanya kita pakai untuk toggle sesuatu, misalnya mau hidden dan yang lain-lain, tapi untuk itu kita udah ngelihat show. Jadi saya akan ganti sekarang, isAktifnya nilai awalnya true, artinya ketika dia nilainya true, maka aktifnya ini akan bisa kita lihat sebagai daftar kelasnya. Nah, untuk mensimulasikannya, langsung di sebelum head-nya, saya akan tambahkan sebuah style di sini yang namanya aktif. Ketika dia aktif, maka kita mau mengganti teksnya misalnya menjadi blue. Ini sebagai contoh aja. Jadi sekarang ketika dia aktif, karena di sini saya udah punya kelas aktif, maka kita akan bisa ngelihat sekarang di kelasnya dia nambahin aktif. Tapi ketika kita sekarang mengganti nilai is aktifnya menjadi false, maka dia akan menjadi tulisan biasa. Nah, di sini teman-teman informasi nggak harus namanya is lalu nama sebelumnya, namanya boleh apa aja, yang jelas dia variabel yang terhubung dengan objek dari Vue.js-nya di sini atau dengan data dari Vue.js-nya. Kita lihat gimana kalau misalnya teman-teman mau mentoggle nilai ini. Sebagai contoh, saya punya klik di sini button, misalnya kita bikin namanya activate, lalu saya akan pakai metode klik yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dan saya beri nama yang sama, activate di sini. Kita hubungkan dengan salah satu metode dari Vue.js kita. Methods, activate, dia sebuah metode seperti ini. Dan sekarang nilai dari isAktifnya akan saya ganti. Nah, cara yang paling mudah kalau kita mau mentoggle dia true atau false, kita tinggal ambil lawannya atau dengan tanda seru seperti ini. Ini artinya kalau sebelumnya dia true jadi false, kalau sebelumnya false dia akan jadi true. Nah, sekarang kita akan lihat kalau saya activate, dia akan menambahkan nama kelasnya, dia akan jadi aktif. Sebaliknya, ketika saya klik, dia akan mentoggle menjadi tidak aktif. Jadi sekarang kelasnya pun jadi kosong, tidak ada nilainya lagi. Itu dia dasar dari penggunaan kelas kalau teman-teman mau kelasnya dinamis. Kalau enggak, teman-teman bisa pakai kelas biasa, enggak harus menulis sistem kelasnya seperti ini. Sebagai contoh, misalnya saya mau punya kelas CSS biasa, kita tetap bisa tulis kelasnya di sini. Misalnya saya ngasih nama di sini list seperti ini. Kita tetap akan melihat kelasnya terrender sebagai list dan misalnya saya activate, dia akan menambahkan sebagai kelas berikutnya. Jadi nggak ada masalah, dia bisa hidup bersama seperti ini. Lalu bagaimana kalau teman-teman ketemu kasus di mana nilai dinamisnya ada dua, bukan hanya satu seperti ini? Sebagai contoh, saya akan ngasih nama kelas box di sini dengan nilai true. Kita tinggal pisahkan dengan koma, lalu tetap seperti sebelumnya key value. Di sini saya ngasih contoh aja, saya langsung ngasih nilai true biar nggak usah nulis variabel lagi di sini. Jadi kalau true dia akan muncul, tapi sebaliknya kalau kita ganti jadi false, maka boxnya sekarang tidak akan muncul. Nah, itu dia, kalau kita mau punya nilainya 2 lebih, boleh seperti ini. Untuk cara penulisan, hati-hati kalau dia lebih dari 2 kata, misalnya teman-teman biasa nyaruh di kelasnya dengan dash seperti ini, misalnya saya kasih nama box shadow, sekarang aplikasi kita akan menjadi error. Kenapa? Karena di dalam atribut seperti ini, kalau dia terpisah dengan dash, maka teman-teman perlu menambahkan tanda kutip yang berbeda dari kutip pembungkusnya, yaitu satu kutip di sini. Jadi ini ketika teman-teman punya dash, pastikan teman-teman pakai satu tanda kutip untuk penamaan dari key-nya.